Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang mempelajari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan fondasi yang penting dalam membangun bangsa Indonesia dengan memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjadi warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk hidup beragama dan berakhlak mulia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa meskipun memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merefleksikan nilai penting persatuan dalam keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan dan masa depan bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, suku, ras, agama, dan budaya. Analisis dinamika Pancasila secara historis menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi ideologi yang tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa sidang BPPKI tahun 1945, kemudian disempurnakan dalam sidang PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama 1945-1965, Pancasila diterapkan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Menerapkan Pancasila seperti pemindahan ideologi nasional, konflik ideologi, penafsiran yang berbeda, penurunan wibawa Pancasila. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi, pembudayaan Pancasila, represi politik, penafsiran tunggal Pancasila. Penerapan Pancasila pada masa reformasi, reformasi politik, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ideologi Pancasila, yaitu pembentukan karakter bangsa bertujuan membentuk individu yang memiliki integritas dan moralitas tinggi, penguatan nasionalisme melalui pendidikan Pancasila, penanggulangan tantangan globalisasi dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ideologi adalah seperangkat gagasan dan keyakinan yang berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan kelas penguasa. Ideologi sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan menutupi ketidakadilan sosial. Jenis-jenis ideologi: liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, anarkisme, monarki absolut. Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Simbol kebangsaan menyatukan beragam suku, budaya, dan agama dalam satu ikatan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan kokoh, dan Pancasila menjadi ideologi yang pro rakyat, mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga dijabarkan dalam aturan-aturan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945, Pancasila pada alinea keempat sebagai dasar negara dan panduan filosofi bangsa. Sila pertama, pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Sila kedua, pasal 27 dan 28A sampai 28C menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan hukum. Sila ketiga, pasal 1 dan 35 sampai 36C menegaskan bentuk negara dan simbol nasional. Sila 4, pasal 1 ayat 2 dan 22E mengatur demokrasi dan pemilu. Sila 5, pasal 33 dan 34 mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial.